Perkenalkan, nama saya Iqbal Nopianto dari program studi S1 Administrasi Rumah Sakit. Di sini saya akan menjelaskan tentang indikator pelayanan rumah sakit. Setiap rumah sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan penyelenggaraan rumah sakit, termasuk kegiatan rawat inap. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, sehingga informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan menjadi akurat dan tepat waktu. Pencatatan dan pelaporan tersebut dalam bentuk sistem informasi rumah sakit. Sistem informasi rumah sakit termasuk di dalamnya sistem informasi rekam medis yang menghasilkan laporan-laporan statistik yang informatif sehingga dapat digunakan oleh manajemen rumah sakit untuk pengambilan keputusan. Untuk melakukan penilaian pelayanan rumah sakit serta menilai tingkat keberhasilan atau memberikan gambaran tentang keadaan pelayanan di rumah sakit. Statistik rumah sakit merupakan tindak lanjut kegiatan pelaporan dari masing-masing kegiatan pelayanan yang telah diberikan. Oleh sebab itu, statistik rumah sakit digunakan sebagai tolak ukur kualitas pelayanan yang diberikan rumah sakit dan dasar untuk pengambilan keputusan. Laporan statistik rumah sakit diperoleh dari data sensus harian rawat inap sebagai sumber data. Sensus harian pasien rawat inap merupakan jumlah pasien rawat inap yang ada pada suatu waktu tertentu. Indikator rawat inap merupakan salah satu penentu mutu rumah sakit baik secara aspek medis, ekonomi, dan manajemen. Dalam memberikan informasi tentang produktivitas pelayanan rawat inap dapat dilihat dari indikator nilai BOR, persentase pemakaian tempat tidur pada periode tertentu dengan nilai idealnya 60-80%. Loss rata-rata jumlah pasien rawat inap tinggal di rumah sakit dengan nilai idealnya 3-12 hari. Dan rata-rata hari tempat tidur tersedia pada periode tertentu dengan nilai 1-3 hari. Indikator statistik rumah sakit merupakan pengumpulan data di rumah sakit yang dikumpulkan setiap hari dari pasien rawat inap dan rawat jalan. Data tersebut berguna untuk memantau perawatan pasien setiap hari, minggu, bulan, dan lain-lain. Informasi dari statistik rumah sakit digunakan untuk perencanaan, memantau pendapatan dan pengeluaran dari pasien oleh pihak manajemen rumah sakit. Indikator pelayanan rumah sakit dapat dipakai untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu, dan efisiensi pengelolaan rumah sakit. Beberapa indikator penilaian pelayanan rumah sakit. Indikator pelayanan rumah sakit Indikator pelayanan rumah sakit dapat dipakai untuk mengetahui tingkat pemanfaatan, mutu, efisiensi pelayanan rumah sakit. Indikator-indikator berikut bersumber dari sensus harian rawat inap pada pelaksanaan MPKP. Kegiatan pengendalian diterapkan dalam bentuk kegiatan pengukuran. BOR menurut Depkes RI 2005, BOR adalah persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator ini
memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur rumah sakit. Periode perhitungan BOR ditentukan berdasarkan kebijakan internal rumah sakit, bisa bulanan, tribulan, semester, atau bahkan tahunan. Lingkup penghitungan BOR juga ditentukan berdasarkan kebijakan internal rumah sakit, misalnya BOR per bangsal atau BOR untuk lingkup rumah sakit atau seluruh bangsal. Standar internasional BOR dianggap baik adalah 80-90%. Standar BOR yang ideal menurut Depkes RI 2005 adalah antara 60-85%. Nilai ideal untuk BOR yang disarankan adalah 70% sampai 85%. Angka ini sebenarnya tidak bisa langsung digunakan begitu saja untuk semua jenis rumah sakit. Misalnya rumah sakit penyakit khusus tentu beda polanya dengan rumah sakit umum. Begitu pula rumah sakit di suatu daerah tentu beda penilaian tingkat kesuksesan BOR-nya dengan daerah lain. Hal ini bisa dimungkinkan karena perbedaan sosial budaya dan ekonomi setempat. Sebagai catatan bahwa semakin tinggi nilai BOR berarti semakin tinggi pula penggunaan tempat tidur yang ada untuk perawatan pasien, yang berarti semakin sibuk dan semakin berat pula beban kerja petugas di unit tersebut. Akibatnya pasien bisa kurang mendapat perhatian yang dibutuhkan, kepuasan pasien menurun, dan kemungkinan infeksi nosokomial juga meningkat. Di sisi lain, semakin rendah BOR berarti semakin sedikit tempat tidur yang digunakan untuk merawat pasien dibandingkan dengan tempat tidur yang telah disediakan. Jumlah pasien yang sedikit ini bisa menimbulkan kesulitan pendapatan ekonomi bagi pihak rumah sakit. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka perlu adanya suatu nilai ideal yang menyeimbangkan kualitas medis, kepuasan pasien, keselamatan pasien, dan aspek pendapatan ekonomi baik pihak rumah sakit. Untuk rumus BOR sendiri yaitu jumlah hari perawatan rumah sakit dibagi jumlah tempat tidur kali jumlah hari dalam satu periode dan dikali 100%. Dan adapun loss rata-rata jumlah pasien atau rata-rata jumlah pasien rawat inap tinggal di rumah sakit. Menurut Depkes RI 2005 adalah loss adalah rata-rata lama rawat seseorang pasien. Indikator ini di samping memberikan gambaran tingkat efisiensi, juga dapat memberikan gambaran mutu pelayanan apabila diterapkan pada diagnosis tertentu. Dapat dijadikan hal yang perlu pengamatan yang lebih lanjut. Secara umum, nilai loss yang ideal antara 6-9 hari. Untuk rumus perhitungan loss sama dengan jumlah lama rawat bagi jumlah pasien keluar. Dan untuk TOI, rata-rata hari tempat tidur tersedia pada periode tertentu. TOI menurut Depkes RI 2005 adalah rata-rata hari di mana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke SAT terisi berikutnya. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efisiensi penggunaan tempat tidur. Idealnya
tempat tidur kosong tidak terisi pada kisaran 1 sampai 3 hari. Rumus perhitungan TOI sama dengan jumlah tempat tidur kali periode dikurang hari perawatan dan dibagi jumlah pasien keluar. Ini untuk contoh boh rekapitulasi data presentasi pemakaian tempat tidur rawat inap ruang camar di Rumah Sakit Idaman selama 3 bulan April, Mei, dan Juni. Di bulan April hari perawatnya ada 232 dan di bulan Mei hari perawatnya 263 dan di bulan Juni hari perawatnya 301. Untuk periode di bulan April ada 30, di bulan Mei 31 dan di bulan Juni ada 30. Untuk tempat tidur di bulan April ada 29, di bulan Mei ada 29 dan di bulan Juni ada 29. Persenan bornya di bulan April 27, Mei 29 dan di Juni ada 35. Untuk loss akumulasi data rumah sakit pada pasien rawat inap ruang camar Rumah Sakit Idaman Banjarbaru tinggal di rumah sakit atau hari selama April, Mei, dan Juni. Di bulan April ada lama rawatnya 218, di bulan Mei lama rawatnya 391, lama rawat di bulan Juni ada 420. Untuk ada pasiennya di bulan April 84, pasien keluarnya di bulan Mei 136, pasien keluar di bulan Juni 142. Untuk harinya di bulan hari atau loss di bulan April ada 3, Mei ada 3, Juni ada 3. Dan untuk TOI sendiri kalkulasi rata-rata hari tempat tidur tersedia selama di bulan April, Mei, dan Juni. Pasien rawat inap ruang camar di Rumah Sakit Idaman Banjarbaru di bulan April tempat tidurnya ada 29, di bulan Mei ada 29, di bulan Juni ada 29. Untuk periodenya sendiri di bulan April ada 30, Mei 31, Juni 30. Untuk hari perawatnya di bulan April ada 232, Mei 263 dan Juni 301. Untuk pasien keluarnya di bulan April ada 84, di bulan Mei ada 136, di bulan Juni ada 142. Totalnya di bulan April 8, Mei 5, Juni 4. Untuk pembahasannya BOR sama dengan jumlah hari perawatan rumah sakit per jumlah tempat tidur kali hari dalam satu periode dikalikan 100%. Untuk April kita hitung 232 per 870 kali 100% sama dengan 26,667%. Untuk Mei nya 263 per 899 kali 100% sama dengan 29,254%. Dan untuk Juninya 301 per 870 kali 100% sama dengan 35,79%. Itu hasil untuk BOR. Dan ini ada juga loss sama dengan jumlah rawat inap per jumlah pasien keluar. Kita hitung dari bulan April tadi 218 per 84 sama dengan 2.595 sama dengan 3 hari. Dan untuk Mei nya 391 per 136 sama dengan 2.875 sama dengan 3 hari. Juni 420 sama dengan Juni 420 per 142 sama dengan 2.957 sama dengan 3 hari. Untuk toinya jumlah tempat tidur kali periode kurang hari perawatan per jumlah
pasien keluar. Untuk April 29 kali 30 kurang 232 per 84 sama dengan 7.595 sama dengan kan jadi 8 hari. 8 untuk Mei 29 kali 31 kurang 263 per 136 sama dengan 4.676 sama dengan 5 hari. Juni 29 kali 30 dikurang 301 per 142 sama dengan 4.007 sama dengan 5 hari. Untuk kesimpulan bor dari tabel perhitungan di atas, bor terendah terdapat pada bulan April 27% dan bor tertinggi terdapat pada bulan Juni 35%. Hasil bor rawat inap ruang camar bulan April, Mei dan Juni masih belum mencapai angka ideal menurut Depkes. Angka ideal menurut Depkes RI 2005 yaitu 60% sampai 85%. Untuk lossnya dari tabel perhitungan loss di atas, rata-rata rawat inap seorang pasien selama April, Mei dan Juni pada ruang rawat inap camar yaitu selama 3 hari. Hasil dari 3 bulan tersebut sudah mencapai angka ideal menurut Depkes RI yaitu 6-9 hari. Untuk TOI sendiri, dari tabel perhitungan TOI di atas, rata-rata hari di mana tempat tidur tidak ditempati dari telah diisi ke saat terisi. Tertinggi terdapat pada bulan April 8 hari. Hasil dari bulan April tersebut sudah mencapai angka ideal menurut Depkes. Angka ideal menurut Depkes RI yaitu 1-3 hari. Itulah pembahasan dari saya tentang mengenai indikator pelayanan rumah sakit, bor, loss TOI. Sekian, apabila ada salah kata dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.